wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, perkenalkan, saya Khairul Delimiati, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Sebelumnya di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih membangkitkan UMKM di Indonesia dan apakah UMKM di Indonesia keadaannya semakin memburuk atau bahkan membaik. Lalu peran apa yang dimiliki UMKM saat ini? Nah, oleh sebab itu, pembahasan saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang diampu oleh Bapak Naim MPD. Langsung saja yuk kita bahas. Let's go. Mungkin kalian agak sedikit terganggu ya dengan suara bising-bising motor kendaraan, tapi tenang. Meskipun ada suara-suara bising kendaraan yang sedikit mengganggu pendengaran dan konsentrasi kita, saya harap tidak mengubah semangat kita untuk tetap mempelajari gimana sih membangkitkan UMKM di Indonesia dan peran apa sih sampai-sampai UMKM itu kedengarannya mempengaruhi perekonomian negara loh. Ya udah yuk kita bahas lagi. Sebelum kita mengenal UMKM lebih jauh, seharusnya kita harus mengetahui peraturan yang membahas tentang UMKM. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa UMKM terbagi menjadi 3 definisi, yaitu yang pertama usaha mikro, kecil, menengah. Lalu apa sih perbedaannya? Nah, perbedaan dari 3 ini dibedakan menjadi sesuai jenis usahanya. Nah, saya akan sampaikan secara singkat untuk menjadi acuan kita, baik sebagai pengusaha atau yang akan merintis usaha. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan aset maksimal 50 juta dan memiliki omset 300 juta per tahun. Jadi usaha mikro ini cukup kecil. Wong dari namanya aja udah mikro ya, yang artinya kecil, sehingga penghasilannya hanya 300 juta per tahun. Lalu yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah sebuah usaha dengan kekayaan atau aset sebesar 50 sampai 500 juta dan omsetnya maksimal 2,5 M per tahun. Nah, yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah ini usaha yang memiliki aset 500 juta bahkan sampai 10 M loh dan omsetnya mencapai 5 M per tahun. Nah, ini cukup besar dan dari sini kita bisa tahu bahwa mungkin kalau kita punya usaha, oh usaha saya masuk usaha mikro nih. Oh, punya saya masuk usaha kecil nih. Oh, punya saya masuk usaha besar nih. Atau usaha menengah. Nah, seperti yang kita tahu nih, di pinggir-pinggir jalan kan pasti banyak pedagang-pedagang. Nah, pedagang ini kan termasuk usaha mikro. Akan tetapi bisa juga mereka menjadi usaha kecil. Kenapa? Kita tidak tahu kalau misalnya mereka punya cabang di mana-mana yang omsetnya atau kekayaannya melebihi dari kriteria usaha mikro. Ngomong-ngomong berbicara masalah UMKM, sebenarnya ada yang udah tahu belum sih apa kepanjangan UMKM itu? Nah, Mimin kasih tahu ya, UMKM itu kepanjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan seperti yang Mimin jelaskan tadi di awal, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM ini dibedakan dari jenis aset dan jumlah omset. Nah, udah tahu kan kepanjangan UMKM itu? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Dengar-dengar sih, sekarang pemerintah sudah mulai menekankan UMKM untuk negara. Kenapa ya? Apa sih kata Presiden tentang pentingnya UMKM? Yuk kita dengarkan sekilas. Para pelaku UMKM yang pagi hari ini hadir, selamat pagi. Sudah pegang NIB semuanya? Coba diangkat tinggi-tinggi semuanya. Saya mau lihat benar-benar pegang enggak sih? Ya, terima kasih. Awal-awal dulu saya berusaha, kesulitan terbesar yang saya alami adalah tidak memiliki izin usaha.
itu tahun 88-89, tidak memiliki izin usaha. Sehingga saya tidak bisa akses ke perbankan. Mau pinjam ke bank, tidak bisa karena tidak memiliki izin usaha. Kalau saya ingin mengajukan izin, harus bayar. Dan bayarnya untuk saya saat itu sangat berat. Sehingga bertahun-tahun saya tidak memiliki yang namanya SIUP TDP saat itu, yang itu adalah sangat diperlukan oleh pengusaha-pengusaha mikro dan pengusaha kecil kita. Oleh sebab itu, yang namanya izin ini penting sekali. Nah, itulah sedikit penjelasan dari Pak Presiden. Mungkin ada pertanyaan sih bagi kita sebagai pelaku UMKM, kenapa Pak Presiden kok menyuruh kita untuk segera membuat NIB ya, atau surat izin berusaha, mengapa? Ya karena pemerintah itu ingin membangkitkan UMKM di Indonesia dengan cara membuat surat izin berusaha tersebut. Karena dulu sewaktu Pak Jokowi masih menjadi pelaku UMKM, beliau ingin meminjam dana kepada bank, akan tetapi tidak bisa karena beliau tidak memiliki surat izin berusaha tersebut. Lalu, mengapa kita harus daftar surat izin berusaha ini? Yang pertama, nanti produk kita bisa dipasarkan ke pasar global karena usaha kita sudah diakui oleh pemerintah. Lalu yang kedua, kita ketika ada kesusahan atau kesulitan dalam hal modal ataupun sebagainya, kita akan lebih mudah untuk meminjam dana ke bank ataupun ke lembaga keuangan gitu. Wow, ada beberapa fakta menarik loh tentang UMKM saat ini. Ada pemerintah mengutamakan UMKM, Pemkot Batu mengutamakan UMKM, Kain Indonesia yang menusantara kembangkan ekonomi Indonesia. Wow, mengapa berita tentang kebangkitan UMKM sekarang makin tersohor ya? Coba kita tanyakan pada Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Nah, menurut Pak Teten Mas Duki, mengapa pemerintah memberikan perhatian utama kepada UMKM? Nah, dengan jaringan perdagangan lintas batas antar negara yang dimiliki oleh perusahaan teknologi seperti Shopee salah satunya, UMKM di Indonesia ini memiliki akses ke pasar global yang lebih luas, tidak hanya di dalam negeri saja. Berbagai produk karya lokal, menurut data Shopee di tahun 2021 menyebutkan ada 50.000 lebih loh produk lokal yang terjual setiap harinya dengan 6 negara tujuan ekspor, yaitu seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, bahkan Brazil loh. Nah, oleh sebab itu pemerintah mengutamakan UMKM saat ini, ya karena dengan adanya perdagangan lintas antar negara itu bisa membuat perekonomian Indonesia semakin maju dan memperkenalkan ke dunia luar bahwasanya rakyat Indonesia juga bisa loh bersaing dengan rakyat-rakyat di negara maju sana. Kita kan tadi sudah membahas mengenai apa itu UMKM, lalu mengapa pemerintah mengutamakan UMKM. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa sih peran pemerintah dalam membangkitkan UMKM di Indonesia. Nah, yuk kita dengarkan penjelasan dari Pak Teten Mas Duki lagi dan salah satu contoh peran aktif pemerintah dalam membangkitkan UMKM di Indonesia. Pemerintah membutuhkan para internet marketer ini untuk membantu menjual produk UMKM agar masyarakat Indonesia semakin banyak membeli produk-produk karya bangsanya sendiri. UMKM kita masih banyak yang belum terhubung ke ekosistem digital. Karena itu saya mohon UMKM kita dibantu menjualnya di market online. Dalam ratas beberapa hari lalu, Pak Presiden malah menyampaikan kalau perlu kita harus rencanakan 100% belanja pemerintah harus membeli produk-produk lokal.
Itulah salah satu cara membangkitkan UMKM di Indonesia. Kenapa hampir 100% membangkitkan UMKM di Indonesia dengan cara mempelajari teknologi? Ya karena sekarang zaman sudah semakin canggih. Kalau kita tidak pintar-pintar memanfaatkan teknologi, ya kita akan semakin ketinggalan dengan perubahan zaman ini. Sebagai pelaku UMKM, harusnya kita tetap memperhatikan apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi kelebihan bagi produk kita. Banyak dari pelaku UMKM yang tidak memperhatikan produk mereka, salah satunya kemasan yang kurang menarik. Nah, banyak dari mereka itu yang entah mau irit uang ataupun entah males untuk berpikir ataupun yang sebagaimana, ya kita kan nggak tahu nih. Pada dasarnya banyak produk-produk karya lokal ini berkualitas, akan tetapi berhubung kemasannya yang kurang menarik sehingga membuat orang-orang tuh enggan untuk melihat. Bayangin aja kalau misalnya kemasannya menarik tapi produknya nggak berkualitas, pasti akan tetap diambil karena kita penasaran dong. Wow, kok kemasannya bagus tapi gimana ya produknya? Nggak apa-apa lah, kemasannya bagus. Nah, dari kemasan aja udah bisa menarik loh. Lalu yang kedua, banyak dari pelaku UMKM yang kurang mengejar teknologi. Dalam artian itu mereka hanya menjual belikan produk mereka itu di sekeliling lingkungan mereka, belum sampai ke luar negeri ataupun ke luar kota. Bahkan hanya beberapa dari pelaku UMKM yang menerapkan hal itu. Lalu yang ketiga, kurangnya inovasi. Pelaku UMKM itu ketika sudah menemukan satu inovasi, selamanya dia akan berproduksi tentang satu inovasi tersebut. Kayak misal nih ya, misal pelaku UMKM berjualan milidi di bumbu pedes ya, kasih bumbu pedes. Nah, selamanya dia akan berjualan itu aja. Sebenarnya kalau kita bisa mengasah pemikiran kita, milidi itu kan selain pedas bisa juga kan kita jual dengan bentuk milidi yang manis. Salah satunya kita kasih selai coklat ataupun selai strawberry, nggak masalah kan? Kan namanya inovasi terbaru. Bisa jadi inovasi kita membuat mereka semakin tertarik dengan produk kita. Nah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan oleh para pelaku UMKM. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam ucapan ataupun dalam tulisan. Saya Hoirul Ilmiati, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.